teman-teman, balik lagi kita berdua akan jawabin pertanyaannya dari kalian semua. Pertanyaan yang sudah kalian kasih dan kita kumpulin. Hari ini kita bakal jawab ya Kak Tika ya. Ya betul, kita akan jawab satu persatu dan yang pasti jawaban kita bakal luar biasa atau yang gimana Kak? Inspiratif. Inspiratif. Kalau cuma luar biasa kayaknya udah biasa banget. Jadi silakan ditunggu pertanyaan kalian karena akan kita bacakan juga sekarang ini juga. Pertanyaan pertama, Kak, kira-kira kapan aku punya pacar? Waduh, ini mestinya tanyanya bukan ke kita ya, tanyanya ke dirinya dia sendiri. Jadi nanyanya harusnya ke dirinya dia sendiri. Oke. Iya. Itu gimana maksudnya, Kak? Ngomongin tentang kesiapan. Oh, jadi siap. Siap. Oke. Kalau kita ngomongin soal pacar ya teman-teman ya, ini bukan soal rasa. Kalau aku mikir gini, kalau kita udah siap macarin anak orang, masa kita nggak dalam tanda kutip masa sih dia minum, dia haus, kita nggak kasih minum. Terus habis itu dia lapar, minimal pangsit lah yang harga 10.000, 12.000. Siap. Namanya orang lagi jatuh cinta ya, siap terluka, terus siap putus, siap dimarahin orang tua, siap kena yang lain-lain lah, gitu lah. Jadi sedih semua sih Kak. Sedih ya? Orang jadi nggak siap ntar. Oh iya sih, tapi kalau kita ngomongin cinta Kak, ya namanya orang cinta kan penuh pengorbanan. Nah masalahnya dia sudah siap apa belum untuk berkorban? Untuk berkorban. Nah, kalau belum siap, kena mental nanti di tengah jalan. Tantangannya itu nggak cuma di depan. Cepat bubar. Iya, cepat bubar. Kalau Kak Riki? Kalau dari saya, kira-kira kapan aku punya pacar? Kalau dia merasa dia layak untuk menjalin hubungan berpacaran. Nah, tuh. Itu standarnya berarti. Ya. Yakin sama dirinya dia sendiri. Apalagi sebagai cowok ya. Iya betul. Cowok tuh harus pede. Kalau dia nggak pede, nggak mau. Dia cewek emang mau kalau pacarnya nggak pede gitu. Saya nggak modal. Ya itu juga mungkin ya bisa jadi pertimbangan. Walaupun misalnya ada faktor-faktor lain, misalnya ada ya kalau secara finansial mungkin ada yang nolongin, misalnya gitu. Itu bisa lah. Tapi kalau buat saya kalau nggak pede, bukan kepedean juga ya. Kalau jelek ya udah. Ya pede sesuai gitu. Kan mau pacaran nih, gitu. Mau menjalin relasi dengan orang lain. Berarti kan juga siap mengalahkan dirinya sendiri. Iya, ngalahin ego. Lah tapi kalau misalkan yang tanya ini kan kita nggak tahu ya siapa yang tanya. Tapi kalau misalkan yang tanya ini bocil-bocil usia SMP kayak gini gimana? Kira-kira aku punya pacar. Kalau misalnya yang tanya ini anak SMP. Kalau saya tanya dulu sama orang tuanya. Iya jelas. Iya. Karena fokus gitu kan. Kalau fokus belajar, fokus. Kalau misalnya fokus karir, fokus. Karena saya punya prinsip, Pak. Prinsipnya apa nih? Kalau kita fokus, Tuhan pasti ngasih yang lain. Sip. Ngasih yang terbaik ya. Iya. Yang nggak cuma tampak di depan mata kita kan, tapi yang di luar dugaan kita malah Tuhan kasih, dan itu yang istilahnya paket komplit nggak sih? Iya. Grace, anugerah. Berarti dalam pacar, perjodohan, cinta ada anugerah. Ada anugerah, iya nggak boleh dilupakan. Iya. Jadi bukan cuma kapan. Iya betul. Itu. Selalu ingat anugerah Tuhan ya teman-teman. Oke, berikutnya. Yang berikutnya. Apakah cinta selalu berakhir bahagia? Asalkan kau bahagia. Bisa. Jawabannya bisa. Bukan pasti ya, tapi bisa. Tergantung bagaimana kita merefleksikan apa itu cinta. Gitu. Dari berbagai pengalaman. Misalnya orang yang pacaran terus dia ngerasa disakitin. Dia merefleksikan apa dari situ. Entah dia merasa, bisa jadi dong dia ngerasa Tuhan gak adil, dia ngerasa Tuhan gak sayang. Tapi ada juga yang ternyata kemudian dia bersyukur, saya taunya sekarang nih Kak, bukan kemarin gitu. Taunya sekarang, bukan hari berikutnya gitu, bukan ke depan maksudnya. Jadi bisa ngambil keputusannya sekarang, apakah saya lanjut atau enggak gitu. Jadi nah di dalam misalnya ya dia akhirnya mengakhiri hubungan gitu. Pada akhirnya dia juga bersyukur karena dia ngerti, oh ternyata
ada yang baik yang direncanakan gitu dalam hidupnya Betul dia. sih. Gitu. Itu kalau aku lihatnya gitu. Jadi pasti bisa berakhir bahagia. Yang penting kita merenungkannya gimana, merefleksikannya gimana gitu. Betul. Pacaran kan bukan cuma seneng-seneng doang. Ya. Itu. Iya, kalau ngomongin cinta selalu berakhir bahagia, bisa bahagia. Karena prinsipnya gini, kan Tuhan yang sumber cinta, Tuhan memberikan sukacita. Nah kita ini loh yang mengelolanya itu gimana? Kalau kita mengelola cinta dengan kita pengennya endingnya itu happy ya akan happy. Tapi kalau kita dari awal itu sudah jalanin sesuatu yang berbau cinta, ya berbau kasih sayang, tapi kayaknya gitu-gitu aja ya itulah endingnya nggak bisa ditebak. Jadi tanggung jawabnya kita adalah mengelola cinta itu. Iya, mengelola cinta. Tuhan sudah kasih ya kita yang mengelola cinta itu. Bisa jadi ya Tuhan kasih juga lewat pasangan kita kan. Betul, gitu. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dia suka ngomong cinta tapi abis itu pasti ada maunya. Jadi dia beneran cinta apa enggak? Maunya ini mau yang kayak gimana kan gitu? Ada maunya. Kalau ada maunya tuh ya pasti ada maunya, ada tujuannya. Ada udang gitu. di balik batu. Ya, udang di balik batu. Apalagi di balik mana? Di balik rempeyek. Ya. Jadi beneran cinta apa enggak? Ini kita nih kalau ngomongin kayak gini nggak bisa tahu isi hati orang ya. Kadang orang bilang cinta. Kalau aku prinsip gini ya. Kalau aku sama teman hidupku prinsipnya gini. Jangan hanya fokus sama apa yang dikatakan orang. Tapi tingkah laku perbuatannya yang mencerminkan cinta itu yang kita percaya. Oke. Tapi kalau yang jadi maunya orang itu aneh-aneh dan membahayakan diri kita, kan cintanya patut dipertanyakan. Ya. Tapi kalau orang itu benar-benar cinta, tapi orang itu nggak pernah ngomong cinta, tapi dia buktikan dengan kata-kata ya itu yang bisa kita percaya. Oke. Semua hal itu kita lihat dari tingkah laku orang. Hari ini orang bisa bilang cinta, tapi lusa bisa nggak ngomong cinta. Sedih ya kayaknya. Iya kan makanya itu percaya dari apa yang orang lakukan gitu. Kalau jawaban saya jelas Kak. Jadi dari pertanyaannya dulu ya. Jadi dia beneran cinta apa enggak? Jawabannya enggak. Enggak. Ya, karena yang diutamakan maunya. Bukan maunya bersama. Ya, harusnya mau bersama dong. Iya ya. Kalau maunya kita bukan maunya dia gitu loh. Maunya kita, maunya mereka berdua. Nah itu baru namanya cinta. Jalanin bareng-bareng. Pengorbanannya ada, nggak cuma berat sebelah. Iya. Kan kalau misalnya dia ngomong cinta tapi habis itu pasti ada maunya. Nah itu dia yang nanya ini pasti ngerasa berat sebelah. Karena mungkin dia juga pengen mendapatkan bukti cinta dari pasangannya gitu. Iya ya, namanya juga cinta itu kan bukan satu, tapi dua. Mau nggak mau harus jalani bareng-bareng. Harus bersama, oke. Minta putus dengan alasan mau fokus sekolah. Alasan klasik kali ya. Apa aku harus jadi sekolah biar dia fokus sama aku? Ini alasan klasik dari zaman aku SMP kali ya. Itu bukan hanya anak-anak generasi micin, generasi dulu. Dari dulu ya, alasan dari dulu ya nih, mau fokus sekolah ya. Aduh, jangan-jangan kita juga begini ya dulu. Kayak itu Kak, kartun Tsubasa siapa sih? Cewek itu. Iya, lupa namanya. Mau fokus sekolah katanya. Tsubasa mau fokus sekolah kan. Akhirnya kan Tsubasanya pindah sekolah. Nah, itu dia. Kalau Kak Riki gimana ini? Kalau aku jawabannya, apakah harus jadi sekolah biar dia fokus sama aku? Pertanyaan mematikan. Benar-benar mematikan ya ini teman-teman. Jadilah dirimu apa adanya. Fokuslah pada dirimu apa adanya. Nggak usah jadi yang lain-lain. Apalagi jadi sekolah. Ngapain sih jadi sekolah itu? Maksudnya apa ya jadi sekolah? Jadi bangku, jadi jendela, jadi lapangan upacara. Ya bener sih. Kalau aku ada orang kayak gini ya kalau memang dia mau fokus sekolah ya biarin, kita ya fokus yang lain. Masa depan juga masih banyak yang harus, buat masa depan kan masih banyak yang harus kita kerjakan. Sekolah kan tembok, emang kita mau jadi tembok? Waduh. Enggak lah, makan minum masih enak. Oke, next apa lagi nih?
Aku belum pernah pacaran, tapi dia pacarnya udah Aduh. banyak dari SD. Dia bakal mau sama aku nggak ya? Ini pertanyaannya dia sudah ditembak apa belum? Nah, nggak tahu nih. Nah, ini Kalau susah sih. kalau udah Ya. gimana Kak? Kalau udah ditembak, maksudnya yang ini kan, yang udah punya pacar dari SD, terus nembak yang belum pernah pacaran. Ya, jadi dia nih yang nanya, dia belum pernah pacaran Kak, tapi pacarnya ini sudah pacaran dari SD, berarti pacarnya udah banyak, mantannya Gila, banyak. luar biasa. Tuh. Ya kalau dia nembak kan pasti dia mau. Atau ada Tapi- yang lain? Pacarnya udah banyak. Ngerti gak sih Kak? Oh iya. Berarti dia mau koleksi. Dia berpikir apakah saya akan bernasib seperti mantan-mantan nenek dari Ya, yang dulu ditinggalin gitu kan. ya. Gimana ya? Kak Riki Gimana? dulu deh. Ini pertanyaan juga bikin aku pusing ya. Kalau saya ngelihatnya dia bakal mau apa enggak, iya bisa tergantung sih. Iya. Tergantungnya gini, kalau dia naksir ya pasti dia mau. Ya. Tapi kalau dia nggak naksir, terus kita yang naksir, karena walaupun kita tahu dia udah punya, dia banyak nih mantannya gitu. Lihat dulu perubahan hidupnya. Nah, itu Karena dia. setiap mantan tuh biasanya mengajarkan kita pelajaran hidup. Untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Ngomongin gitu. mantan. Iya ya. Setiap perjalanan, setiap mantan itu pasti ada hal baik sih yang bisa dipetik. Ya bisa jadi kalau orang ini mau sama yang belum pernah pacaran, ya mungkin ada pengalaman demi pengalaman yang akhirnya bikin dia dalam tanda kutip tobat kan, mau berubah untuk jadi lebih baik, nggak mainin cewek atau nggak main-main sama cowok kan gitu. Tapi mungkin ada rasa takutnya Kak, karena kan dia tanya ke kita nih, Oh iya. gimana bener. caranya, maksudnya biar dia juga lebih tenang atau lebih yakin ketika memilih pasangan. Iya sih. Gimana caranya biar lebih tenang, lebih yakin? Lebih tenang, lebih yakin. Boleh nggak sih kalau misalkan kita minta waktu lah buat orang itu untuk jawab. Minta waktu, terus kalau mungkin ya, kalau kita tujuannya bukan cuma sekedar pacaran tapi sudah untuk ke jenjang yang lebih serius, misalnya kita konsultasi ke orang tua. Ya, terlepas dari itu semua kan kita tahu bahwa setiap orang itu punya masa lalu yang ya nggak semuanya baik ya, ada juga yang melewati masa lalu yang nggak baik juga, kurang baik lah. Tapi di situ kita belajar untuk menerima ya. Penerimaan itu nomor 1 juga. Terus yang berikutnya bukan sekedar menerima, tapi mau jalan sama-sama gitu loh. Nggak lagi ngungkit-ngungkit masa lalu, tapi move on gitu. Jadi kalau dia sudah move on, maka bisa lebih enak jalaninnya ya, lebih yakin gitu. Maksudnya nggak terkenang-kenang yang lalu-lalu terus gitu. Iya, kan. susah kalau kita jalan sama orang yang masih punya itu ibaratnya satu langkahnya ke depan tapi kaki yang satunya makin ke belakang. jadi kayak kan? gini kan. Split lah Nggak sama enak dia. lah akhirnya. Pincang kan jadinya. Oke deh. Oke, itu pertanyaan dari teman-teman kali ini. Sudah berhasil kita jawab semuanya. Dan semoga juga bisa membuat teman-teman makin yakin untuk merenungkan tentang cinta. Sarang Heo, Sarangnya cinta-cintaan.